got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini karena dalam video ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam sejarah prakemerdekaan. Sebelum lanjut, kalian pasti sudah sangat mengenal gambar Garuda Pancasila. Tentu kalian juga hafal 5 sila Pancasila: sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Karena itu, tidakkah kalian ingin tahu bagaimana Pancasila dilahirkan? Sebelum mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, sebaiknya memahami lebih dahulu kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau, yakni kehidupan di masa sejarah awal zaman, Kerajaan Nusantara, zaman penjajahan, hingga zaman kebangkitan nasional sebelum merdeka. Dalam video ini kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama ada masa sejarah awal, yang kedua ada masa Kerajaan Nusantara, ketiga ada masa penjajahan, dan yang keempat terakhir yaitu ada masa kebangkitan nasional. Gimana penjelasannya? Yuk kita bahas. 1. Masa sejarah awal. Zaman awal atau kita sebut juga zaman praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Bangsa Indonesia mengakhiri masa praaksara sekitar abad 4 Masehi. Zaman praaksara di Indonesia dibagi ke dalam 4 zaman berdasarkan geologi, yaitu Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Arkeozoikum, zaman tertua, berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun. Pada saat itu kulit bumi masih panas, sehingga tidak ada kehidupan. 1. Ada zaman Arkaekum. Arkeozoikum dianggap sebagai zaman tertua pada waktu itu yang berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu, atau lebih tepatnya saat keadaan kulit bumi masih panas. Pada kurun waktu tersebut bisa dipastikan bumi belum ada penghuninya karena masih dalam tahap pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Adapun suhu bumi pada waktu itu sangat panas, ditambah lagi belum adanya pasokan oksigen yang bisa menunjang kehidupan seperti sekarang ini. Kedua ada Paleozoikum, yaitu zaman hidup tua yang berlangsung 340 juta tahun. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Contohnya seperti pada gambar ini. Lalu yang ketiga ada Mesozoikum, yaitu zaman hidup pertengahan yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar sehingga zaman ini juga disebut zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan lain yaitu jenis burung dan binatang menyusui yang masih rendah tingkatannya. Sedangkan jenis reptil mengalami kepunahan. Terakhir keempat ada Neozoikum, yaitu zaman hidup baru yang dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu tersier atau zaman ketiga dan kuartier atau zaman keempat. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama zaman tersier Neozoikum. Zaman tersier adalah zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang ditandai dengan munculnya berbagai jenis binatang menyusui, mamalia, termasuk primata seperti kera. Sedangkan jenis reptil raksasa lambat laun lenyap. Ciri-ciri zaman tersier: 1. Berlangsung sekitar 60 juta tahun. 2. Telah muncul berbagai jenis manusia purba. 3. Terdapat banyak migrasi hewan ke seluruh bagian dunia untuk menyesuaikan iklim. Yang kedua zaman kuarter Neozoikum. Zaman kuarter adalah zaman yang ditandai dengan adanya kehidupan manusia seperti sekarang. Zaman kuarter berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri zaman kuarter: 1. Sudah terdapat manusia modern, Homo sapiens. 2. Berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. 3. Keadaan alam masih liar dan labil. 4. Bumi masih diselimuti es dan mencair pada akhir kala Pleistosen. 5. Daratan di bumi mulai terpecah karena es mencair.
6. Manusia purba sudah punah. 2. Masa kerajaan Nusantara. Jauh sebelum Indonesia menjadi sebuah negara merdeka, Indonesia merupakan sebuah wilayah terdiri dari berbagai macam kerajaan yang banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan tersebut tersebar dari bagian barat hingga timur Indonesia. Keberadaan dari beberapa kerajaan tersebut menjadi bagian dari sejarah bangsa. Di sini kita akan membahas 3 kerajaan besar yang ada di Nusantara, yaitu 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia karena sudah ada sekitar abad ke-4. Kerajaan ini berada di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Selain menjadi kerajaan Hindu tertua, Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang cukup besar dengan rakyat yang makmur. Bahkan kerajaan ini sudah mencerminkan nilai sosial, politik, dan ketuhanan. 3 nilai itu bisa dikenali dari beberapa kegiatan yang dilakukan pada masa kerajaan tersebut. Salah satunya adalah adanya acara kenduri yang merupakan pemberian sedekah pada para Brahmana. Upacara itu diketahui dari prasasti Yupa yang dibuat oleh para Brahmana sebagai bentuk rasa terima kasih pada Raja Mulawarman yang melakukan kenduri. Kerajaan ini juga menjalankan nilai ketuhanan dengan menganut agama Hindu. Nilai persatuan juga dimiliki dengan adanya wilayah kekuasaan yang seluas Kalimantan Timur. Seluruh rakyat Kutai saat itu pun makmur yang menjadi bentuk terlaksananya nilai kerakyatan. Kedua, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Buddha terbesar se-Asia Tenggara. Pada masa kerajaan Sriwijaya ini juga terdapat perguruan tinggi yang mengajarkan tentang agama Buddha. Adapun nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan Sriwijaya, sila yang pertama, umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Sila yang kedua, hubungan baik antara kerajaan Sriwijaya dengan Hindia. Sila yang ketiga, kerajaan Sriwijaya menerapkan konsep wisatawan Nusantara. Sila yang keempat, kerajaan Sriwijaya memiliki wilayah kedaulatan yang sangat luas. Sila yang kelima, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan. Ketiga, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintah Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan beberapa karya besar seperti Negara Kartagama yang di dalamnya terdapat istilah Pancasila karangan buku Brahmasyah. Adapun nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan Majapahit, sila yang pertama, umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Sila yang kedua, terjalin hubungan baik antara Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, dan Kamboja. Sila ketiga, keutuhan kerajaan khususnya sumpah pala oleh Patih Gajah Mada. Sila keempat, adanya nilai-nilai musyawarah yang dilakukan pada pemerintahan kerajaan Majapahit. Sila kelima, terjadinya kerajaan yang ditopang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Materi yang ketiga yaitu masa penjajahan. Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang. Beberapa negara yang pernah melakukan penjajahan di Indonesia seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, Jepang. 1. Masa penjajahan Portugis, tahun 1509 sampai tahun 1595. Portugis merupakan negara penjajah Indonesia pertama yang berhasil masuk dan menjajah. Salah satu tokoh pentingnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke kehidupan dunia Eropa. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu. Hingga akhirnya, Portugis melanggar aturan yang telah disepakati dengan menerapkan praktik monopoli yang tidak sehat. Penjajahan yang dilakukan bangsa Portugis meluar ke berbagai penjuru Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Pada tahun 1602,
datang pasukan Belanda yang mengalahkan pasukan Portugis, hingga akhirnya kolonialisasi yang dilakukan oleh Portugis tersebut berakhir. 2. Masa penjajahan Spanyol, tahun 1521 sampai tahun 1692. Spanyol merupakan salah satu negara penjajah bagian Eropa yang aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Tujuan mereka adalah mendapatkan negara-negara penghasil rempah tercapai setelah berhasil memasuki Indonesia. Portugis yang saat itu masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis, meskipun pada dasarnya mereka berada pada cakupan wilayah perdagangan yang berbeda. Portugis bekerja sama dengan Kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol bekerja sama dengan Kerajaan Tidore. Namun tetap saja terjadi persaingan dagang yang berkepanjangan antara kedua negara tersebut. Akhirnya pada 1529, konflik tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. 3. Masa penjajahan Belanda, tahun 1602 sampai tahun 1942. Dari semua negara yang menjajah Indonesia, Belanda adalah negara penjajah Indonesia yang paling lama menjajah, yakni mencapai 346 tahun. Dalam kurun waktu itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tak berbeda dengan negara lainnya, tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Atas kekalahan Portugis pada tahun 1602, Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC, Verenigde Oostindische Compagnie. 4. Masa penjajahan Perancis, tahun 1806 sampai tahun 1811. Pada masa-masa krisis VOC, Belanda juga terkalahkan oleh Perancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Perancis. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Perancis mengirimkan Marsekal William Daendels ke Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia dan dijadikan Gubernur Jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Perancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC yang menandakan Perancis negara penjajah Indonesia. Pemerintahan Daendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapatkan berbagai kecaman. Hingga akhirnya, ia digantikan oleh Jan Willem Janssens. Pada tanggal 18 September tahun 1811, Janssens menyatakan kekalahannya dengan Inggris. Ia menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa diserahkan dan dikuasai oleh Inggris. 5. Masa penjajahan Inggris, tahun 1811 sampai tahun 1816. Kekalahan Perancis di tangan Janssens menjadi awal bagi bangsa Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan. Di antaranya menghapus monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris, memengaruhi pemerintahan Pulau Jawa yang pada saat itu berada di tangan Inggris. Akibat konflik tersebut, terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjadi negara penjajah Indonesia dan menguasai seluruh wilayah Indonesia. 6. Masa penjajahan Jepang, tahun 1942 sampai tahun 1945. Awal kedatangannya pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Jepang berniat baik dengan berencana membantu memerdekakan Indonesia. Namun lama-kelamaan, mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam, yaitu sistem kerja paksa yang disebut sebagai Romusha. Tak hanya itu, Jepang juga membuat organisasi kemiliteran dengan tujuan untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia II, pada akhirnya, Jepang mengalami kekalahan karena kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Setelah itu, Jepang diambang kekalahan dan akhirnya ia menepati janjinya untuk membantu memerdekakan Indonesia. Tanggal 15 Agustus tahun 1945,
Jepang menyatakan menyerah dan ini menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Materi yang keempat adalah masa kebangkitan nasional. Masa kebangkitan nasional adalah bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan dan kesadaran suatu bangsa yang muncul dari para rakyat, terutama anak-anak muda. Mereka menggabungkan diri melalui gerakan organisasi yang sebelumnya tidak pernah muncul selama masa penjajahan. Pada tanggal 20 Mei adalah peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang biasa dikenal dengan sebutan Harkitnas. Hari Kebangkitan Nasional ini muncul dari lahirnya organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pergerakan rakyat pertama di Indonesia. Peringatan Harkitnas setiap tanggal 20 Mei ditetapkan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1948. Dikutip dari laman resmi Politeknik Statistika, latar belakang penetapan Hari Kebangkitan Nasional adalah bangsa Indonesia membutuhkan pemersatu pada masa awal kemerdekaan. Bung Karno menilai berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai awal dari kebangkitan bangsa Indonesia melawan para penjajah, menghimpun kekuatan, dan mencegah perpecahan bangsa. Lahirnya organisasi Budi Utomo langsung disambut para pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan dalam 1 tahun saja anggotanya mencapai 10.000 orang. Pada masa itu, organisasi semacam ini memang baru pertama kalinya di Indonesia. Di organisasi tersebut, banyak pemuda Indonesia yang melatih dirinya dan menjadi pemimpin dari berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan yang lahir kemudian. Oleh karena itu, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bahkan bangsa Belanda pada waktu itu melihat lahirnya Budi Utomo sebagai bangkitnya Indonesia. Munculnya kebangkitan nasional di Indonesia ini dipengaruhi oleh 2 faktor pendorong. Faktor pendorong kebangkitan nasional tersebut yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal: 1. Penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan. 2. Kenangan kejayaan masa lalu, seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya atau Majapahit. 3. Munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Faktor eksternal: 1. Timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. 2. Munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti Turki Muda, Kongres Nasional India, dan Gandhisme. 3. Kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Jepang-Rusia yang menyadarkan negara-negara di Asia untuk melawan negara Barat. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang Pancasila dalam sejarah prakemerdekaan. Dengan berakhirnya pembahasannya, maka sampai sini kita berjumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.